yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat ayat ini, pertama yang harus kita garis bawahi, wasari'u, bersegeralah. Wasari'u, cepat-cepatlah. Artinya jangan ditunda-tunda. Untuk apa? Untuk mencapai ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin. Untuk mencapai ampunan Allah jangan ditunda-tunda. Wa jannah, dan untuk mencapai surganya Allah jangan ditunda-tunda. Kenapa? Sangat boleh jadi kita tidak melihat matahari esok. Betul? La mauta illa bil ajal. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia ada saat kematiannya. Kalau saat itu datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, dan kita tidak tahu kapan saat itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u, bersegeralah illa maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, di mana kenikmatan, kelezatan, kehebatannya, kata Nabi SAW, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kehebatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia, saking dahsyat, indah, hebatnya surga itu. Nah, untuk mencapai itu hanya yang bisa ke sana hanya orang bertakwa. Untuk menjadi takwa, kata Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Wasari'u, bersegera. Hari ini, bulan ini adalah bulan Ramadan. Sudah memasuki hari ke berapa, Pak? 22. Itu versi yang tanggal 22, tanggal 2 mungkin ya. Ya, bujur. Kalau versi tanggal 3 berapa? 21. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Dia adalah bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya jaminan bebas dari neraka. Nah, kita telah memasuki sepertiga jam Ramadan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi takwa. Ternyata takwa ini yang menjadi persyaratan mendapat ampunan Allah,
yang menjadi persyaratan untuk memasuki surganya Allah dilatih pada bulan Ramadan ini. Dengan puasa Ramadan lah manusia bisa mencapai derajat takwa. Karena Ramadan adalah riyadhah, latihan untuk mencapai derajat takwa. Lalu apa itu takwa? Secara garis besar takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Ini garis besar takwa. Paling tidak ada 7 ciri orang takwa yang harus kita latih setiap hari, setiap saat, khususnya di bulan Ramadan ini. Apa itu cirinya? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada yang gaib. Apa itu yang gaib, Mas? Hei. Yang gaib itu apa? Hantu. Makhluk. Yang gaib hantu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada yang gaib, terutama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Karena Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata, namun pandangan Allah menjangkau segala ciptaannya. Yu'minuna bil ghaib artinya beriman kepada yang gaib, khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Melatih diri untuk percaya kepada yang gaib Allah itu bagaimana? Dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, kata-kata Allah, keterangan-keterangan dari Allah untuk menjelaskan eksistensinya, keberadaannya, untuk menyatakan berbagai macam kemahaannya hanya ada dalam Al-Quranul Karim. Untuk meyakini keberadaan Allah secara hakul yakin, maka lihatlah firman-Nya, kata-katanya dalam Al-Quranul Karim. Jangan ada satu hari berlalu tanpa membaca Al-Quranul Karim. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, bisa bertambah, bisa berkurang. Bapak, saya mau tanya, puasa Ramadan tadi sahur apa tidak? Sahur. Pakai apa? Nggak usah disebut ya. Telur. Telur. Kemudian kalau nggak puasa, pagi-pagi sarapan apa tidak? Tidak. Sarapan. Kalau nggak puasa di bulan lain. Lalu zuhur makan siang apa tidak? Makan. Nanti sore ada coffee break apa enggak? Ada. Malamnya dinner, makan malam, betul? Untuk apa? Menjaga stabilitas raga atau jasmani supaya badan ini bisa melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu beraktivitas dan bekerja sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, betul? Maka perlu diberi makan secara rutin. Begitu juga saya mau tanya, aktivitas puasa, sholat, beramal soleh, itu aktivitas apa? Ruhani. Ya. Maka kalau ruhani mau sehat, harus diberi makan seperti jasmani yang selalu diberi makan. Makanan rohani apa Pak? Bu? Al-Quran. Membaca Al-Quran, mengaji dan sebagainya. Zaman sekarang ini banyak orang-orang yang cenderung menjadi sekuler, bahkan ateis.
Tadinya Islam dilahirkan sebagai Muslim, tapi karena jauh dari Quran, hanya dekat dengan science and technology, lama-lama dia bilang, Quran itu dongeng saja. Apa iya ada Tuhan? Melihat pembangunan yang semakin hebat, melihat Mercedes-Benz, bangga sama Jerman. Oh, Jerman hebat, lihat karyanya Mercedes-Benz. Melihat Toyota, oh bangga sama orang Jepang, hebat orang Jepang. Tuh lihat, bisa bikin mobil. Lihat satelit, bangga sama Amerika, hebat Amerika, bisa bikin satelit. Lihat infrastruktur, bangunan jalan layang, oh hebat Cina, bisa membangun Silmain dan sebagainya. Allah sebagai Maha Pencipta menjadi kecil di matanya karena dia tidak tahu apa yang dilihat itu padahal ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Saya mau tanya, ini kembang artifisial semua ya? Ini kembang palsu semua ya? Ya, Ada yang asli nggak? Coba minta yang asli satu aja. Itu daun asli nggak? ini palsu, palsu. Palsu juga. Palsu. Tapi orang asli kan ini? Asli. Perempuan asli kan? Asli. Oke. Katakanlah di sini ada pohon. Kalau saya tunjuk pohon itu, saya tanya sama Anda, pohon itu ciptaan siapa, Bu? Saya kata Ibu, bukan kamu. Bu, pohon ciptaan siapa? Allah. Sekarang saya tanya sama Anda, ini kembang plastik, betul? Pohon plastik. Saya tanya, ciptaan siapa? Paman, ciptaan paman. Ciptaan manusia. Padahal pohon yang Ibu lihat tadi ciptaan Allah, kembang plastik juga ciptaan Allah. Cuman kalau pohon yang di luar ciptaan Allah directly, langsung. Fa idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau menciptakan sesuatu, jadilah dia. Nah, ini kembang plastik juga ciptaan Allah. Saya mau tanya, nah mikrofon, ini apa namanya? Mikrofon. Mikrofon. Saya mau tanya, ada yang bikin nggak? Ada. Ada yang bikin apa tidak? Ada. Yakin? Ada. Yakin? Yakin. Anda tahu di mana pabriknya? Cina. Enggak tahu. Anda tahu siapa orang yang membuat mikrofon ini? Enggak tahu. Tahu apa enggak? Ada. Saya tanya sekali lagi. Anda yakin ini ada yang bikin? Ada. Yakin? Yakin. Padahal nggak tahu di mana pabriknya. Padahal tidak tahu siapa orang yang membuatnya. Betul? Betul. Kenapa Anda yakin? Karena dia struktural fungsional. Ada bentuknya, ada gunanya. Iya. Paham? Paham. Paham? Paham. Kita lanjutkan. Ini kalau yang kayak kembang plastik. Halo, jangan wing-wing, halo. Halo. Operator, halo. Ini bassnya dikurangin. Halo. Storing. Hei. Masih dengung ya? Nah, saya bilang tadi kembang ini buatan Allah juga. Coba saya mau tanya, Allah mengatakan, Inna khalaqnakum min turab, tsumma min nutfah, tsumma min mudghah, tsumma min 'alaqah, tsumma min mudghah. Aku ciptakan manusia dari sperma.
kemudian diproses menjadi segumpal darah, darah diproses menjadi segumpal daging, wa nuqirru fil arhami ma nasya, lalu aku ukir di dalam rahim ibumu. Halo operator, ma nasya, sesuai dengan aku kehendaki, illa ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi dari sperma menjadi darah, menjadi daging, dari daging itu diukir, diletakkan otak di kepala, diciptakan sepasang mata yang bisa melihat, sepasang telinga bisa mendengar, sepasang bibir bisa bicara, kemudian organ-organ tubuh di dalam dada yang struktural, fungsional, scientific, teknologi, paru-paru, jantung, ginjal dan sebagainya. Begitu selesai semua diciptakan, tsumma nukhrijukum tifla, kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi. Jangan bilang bayi itu ciptaan emakmu, jangan bilang kamu ciptaan bapakmu. Sama dengan kembang plastik ini. Ya, kembang plastik ini dibikin oleh manusia secara semu. Sekarang kita lihat, kenapa orang membuat kembang plastik? Karena dia punya otak. Betul? Yang bikin otak siapa? Karena dia punya inspirasi, ilmu. Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku beri kamu ilmu sedikit untuk hidup di dunia ini. Yang memberi anggota tubuh buat bekerja, tangan, kaki siapa? Hei, Allah. Yang bikin tangan siapa, Bu? Allah. Yang bikin otak siapa? Allah. Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Yang bikin kembang plastik siapa? Allah. Cuman via manusia. Kalau yang pohon mangga di luar tadi itu direct Allah langsung yang ciptakan, tapi pohon artificial palsu ini diciptakan oleh manusia juga, tapi melalui khalifahnya, wakilnya, yaitu manusia. Percaya enggak? Saya. Sekarang saya mau tanya, Toyota buatan Jepang apa buatan Allah? Allah, ragu kamu. Kapal terbang buatan manusia apa buatan Allah? Manusia. Allah, ragu kan kamu. Padahal dijelaskan dalam surat Yasin. Wa ayatul lahum anna hammalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Salah satu bukti kebesaranku, aku bisa memuat keluargamu manusia ke dalam sampan, di dalam perahu untuk diarungi. Banyak orang bisa naik ke perahu untuk mengarungi lautan. Lalu apa kata Allah? Wa khalaqnahum min mithlihi ma yarkabun. Kemudian aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu untuk kamu arungi. Ini ayat ini jelas, tegas, hakiki bukan majaz, eksplisit bukan implisit, jelas. Wa khalaqnahum min mithli ma yarkabun. Wa khalaqna lahum, aku ciptakan lagi buat mereka min mithlihi, perahu-perahu seperti itu, ma yarkabun, untuk mereka arungi. Wa inna sya'nu ghariqhum fala sarikha lahum wa lahum yanqudun. Kalau aku tenggelamkan perahu itu, yang aku bikin itu, nggak ada yang bisa menolong. Nah, dia pesawat terbang, kalau aku jatuhkan itu, nggak ada yang bisa menolong. Jelas? Jelas. Jadi siapa yang bikin kapal terbang? Allah. Allah. Karena otak kita Allah yang bikin, ilmunya Allah yang beri, anggota tubuh untuk bekerja Allah yang beri. Nah inilah, kalau orang tidak berbasic Al-Quran,
Ketika dia melihat kemajuan teknologi, dia akan mengagumi manusia dan mengecilkan Tuhan dari sekuler. Akhirnya bukan mustahil menjadi ateis atau menjadi kafir. Na'udzubillahi min. Oleh karena itu, Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang aku turunkan di sana Al-Quran. Hudan linnas, buat petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memberi penjelasan tentang petunjuk-petunjuk itu. Wal furqan. Pahit rasanya empedu, manis rasanya